Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan Bapak Ibu. Tidak semua orang di muka bumi bisa beroleh kesempatan hidup sehat dan beribadah. Ya, kita mensyukurinya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anugerah juga yang indah dari Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan. Kali yang kedua di hari ini, tadi pagi saya sudah awali dengan bagian pertama dari khotbah ini. Waktu ditanyain judul saya juga agak bingung, tapi ya saya kasih judul waspadai si pencuri. Bagian pertamanya saya lihat tadi notifikasi Facebook sudah di tag oleh admin GPDI Kalvari di Facebook, sudah ada di YouTube. Sangat saya anjurkan Bapak Ibu untuk menonton bagian pertama, mempelajari bagian yang pertama, karena ada landasan teologis di situ tentang bagaimana rumusan tentang iblis ini atau si setan ini punya sejarah. Jadi doktrin ajaran gereja itu tidak turun dari langit, dia punya sejarahnya, awalnya dari mana. Nah, pada sore ini di bagian kedua saya tidak akan bicara lagi soal itu. Sekarang kita lebih mendalami mewaspadai si pencuri. Kita awali dulu dengan ayat pokok kita di Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 10, yang sudah ketemu boleh katakan amin. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Si pencuri inilah yang kita identifikasi personanya sebagai si iblis, si setan. Mantan malaikat yang dulunya dekat dalam inner circle-nya Tuhan, Allah, tetapi memberontak dan akhirnya dibuang. Lalu tadi pagi itu ya ceritanya, lalu punya satu misi hanya untuk, perhatikan kata ini, hanya untuk. Jadi kehadiran setan itu tidak punya alasan lain, hanya untuk. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan manusia. Tidak ada niat baik secuil pun dari kehadiran setan. Yang perlu saya ulangi adalah ketika kita belajar di Kejadian pasal 2 dan pasal 3 Bapak Ibu adalah pilihan dosa yang ditawarkan iblis kepada manusia. Nah, ini yang akan kita dalami sore ini. Saya sudah katakan tadi pagi bahwa dosa adalah semua penyimpangan dari kehendak Allah. Jadi kalau kehendak Allahnya begini, maka dosa adalah penyimpangan dari itu, dari sana. Dia bergeser 0,0001 derajat saja, itu sudah bisa dikatakan dosa. Tidak perlu dia langsung balik belakang atau miring kanan, miring kiri. Dia bergeser 0,001 derajat saja itu sudah dosa, melenceng dari sasaran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Kejadian 1, 2, 3, opsi untuk membuat manusia berdosa, untuk bisa mencuri, membunuh, membinasakan manusia itu banyak. Manusia bisa digoda untuk child free, kan disuruh itu, harus beranak cucu. Tadi pagi saya bercanda, lalu si Hawa bilang, aduh saya gak mau repot. Kalau di konteks Kejadian 1 dosa itu. Kalau konteks sekarang bisalah kita bicarakan. Konteks dulu tuh melanggar karena disuruh. Terus disuruh apa lagi? Memelihara bumi, mengusahakan bumi. Kalau Adam bilang, beta mau leha-leha aja, mau males-males, gak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Dosa itu, tetap upah dosa ialah maut, tetap Adam dan Hawa, apapun pelanggarannya akan ditendang keluar dari Taman Eden. Tapi iblis memilih satu pelanggaran, yang tadi pagi saya sudah sampaikan, iblis memilih satu pelanggaran yang dia punya dampak itu jauh sekali, panjang sekali. Karena kerusakan yang dikerjakan oleh dosa yang satu ini adalah di dalam diri manusia. Apa itu dosanya? Dosa yang
Tadi siang masih pulang gereja masih sempat saya diskusikan dengan istri saya. Istri saya bilang begini, sebenarnya kalau ketong baca itu seperti bukan dosa. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Kejadian pasal 3, ular pancing di ayat 1, lalu jawaban Hawa di ayat 2, lalu ular menggoda di ayat 4. Ya, ayat 4 mulai. Bisa ditayangkan di belakang saya ayat 4. Perhatikan ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Besongso dia akan mati. Ayat 4. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Apakah ini sesuatu yang negatif? Tidak akan mati. Matamu terbuka, mari ketong buka mata semua, 1, 2, 3, PE, kan bagus tuh. Mata terbuka, artinya ada wawasan, bagus loh. Lanjut, dan kamu akan menjadi seperti Allah, cakep. Daripada kita seperti, ada viral sekarang di X, di Twitter, pertarungan antara netizen Korea melawan netizen siblings. Southeast Asia dan teman-temannya. Bermula dari, saya ikut juga ya, saya juga memantau Bapak Ibu, karena saya suka drakor. Itu bermula dari Malaysia dengan netizen Korea ini berdebat satu hal, Bapak Ibu bisa cari sendiri. Tapi yang men-trigger terjadi lebih besar adalah ketika netizen Korea itu memposting monyet, orang utan, lalu bilang, inilah orang-orang Indonesia. Wah, Indonesia masuk saudara, dan kalau Indonesia masuk itu rame. Vietnam masuk, Filipina masuk, dan hancur leburlah di Twitter. Daripada kita dikatakan monyet, mending jadi seperti Allah. Positif kan? Baik kan? Dan ada satu penekanan dari iblis, dari ular di kalimat terakhir yang sangat menarik. Kalau kamu memakannya, matamu terbuka, kamu jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wih, Hawa merespon sesuai dengan harapan iblis. Hawa merespon di ayat 6, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik respon Hawa ini. Saya bacakan untuk kita semua. Perempuan itu melihat, dia lihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi apa? Pengertian. Jadi respon dari Hawa adalah menyambut promosi dari ular yang semuanya positif. Dan kalau kita baca baik-baik ayat-ayat ini, sudah semuanya positif, semuanya betul. Memang betul. Tetapi, nah ini yang akan kita dalami Bapak Ibu, minimal 2 poin. Tetapi dengan makannya mereka itu, ayat 6 bagian kedua bagian B, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dia sudah mau kosong sendiri, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Terjadi minimal 2 hal. Yang pertama, mereka mendobrak, menghina, menghancurkan simbol batas kedaulatan Allah. Ini yang pertama. Allah itu pencipta, manusia itu adalah ciptaan, dan sebagai pencipta dia memberikan batas kedaulatan. Besong boleh sampai di sini, besong bisa berkembang sampai di situ, kalian bisa memutuskan sampai di sini, tapi ini batasnya, stop. Dan itu memang wajar. Setiap kita, Bapak Ibu, siapapun kita, itu ada batasan masing-masing. Saya ambil satu contoh, walaupun tidak apple to apple, tapi orange to orange. Saya ambil contoh, saya punya anjing di rumah, itu ada 3. Yang satu,
Yang 2 boleh masuk rumah, yang 1 tuh tidak boleh. Scooby itu tugasnya di luar. Dan sudah diajar, dididik seperti itu. Sampai detik ini kecuali dipanggil, dia tidak akan masuk rumah. Misalnya dia ketemu siapa, anak-anak saya di luar, mereka main Scooby yang hitam itu. Begitu Karl masuk dalam rumah, dia lagi lari kejar Karl, di depan pintu dia rem. Cit. Toh, betul toh? Dia tidak akan masuk. Dia cuma lihat-lihat. Beta dapat panggil kosonde. Bapak Ibu, anjing ngerti batasan. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Dan dampak yang pertama ini adalah menyinggung Allah secara pribadi. Menggugat dia sebagai pencipta. Karena itu hukumannya harus tegas dan jelas. Wilayah yang menjadi hak Allah itu ada batasannya. Dan kita tidak boleh masuk di situ. Tapi dia masuk. Dan disitulah dosa terjadi. Mungkin dalam benak kita, Tuhan Allah ini terlalu tersinggung hanya makan itu buah sayu. Terlalu sensi. Sudah ampuni sudah toh. Nah ini akan membawa kita kepada dampak yang kedua. Manusia yang makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu enggak bisa di reverse lagi. Begitu dia makan, dia telan, pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menjadi bagian dari dirinya, dari manusia. Bapak Ibu, dari wajah-wajahnya belum menangkap apa pentingnya memangnya. Enggak apa-apa tuh mereka punya, ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa penting? Manusia sekarang sudah masuk di ranah bisa memutuskan dan mengklaim otoritas moral secara absolut. Manusia sekarang bisa memilah, bisa berpikir tentang apa yang baik dan yang jahat. Ini sebenarnya adalah hak Allah dan Allah tidak mau beri kepada manusia. Minimal belum sekarang. Minimal belum waktu itu. Belum. Mungkin nanti, karena nanti pohon kehidupan juga akan kita makan di kitab Wahyu. Kalau sudah menuju kekekalan, kita akan terima. Mungkin buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat mungkin akan ada juga di situ. Tapi belum sekarang. Oke. Terus kenapa memangnya? Aduh, Bapak Ibu. Begitu manusia sudah punya kemampuan moralitas memilah yang baik dan yang jahat, kita akan mulai melakukan 3 hal. Menentukan, mendefinisikan, lalu menghakimi. Lalu kita mulai mengambil keputusan-keputusan sendiri. Mari kita lihat hasilnya. Bapak Ibu suka baca Alkitab, yang suka katakan amin. Mari kita lihat hasilnya. Kain dan Habel, 2 kakak adik pertama. Apa yang terjadi? Dengan keputusan, dengan kemampuan mengambil keputusan moral, Kain membunuh Habel. Ketika manusia kemudian sudah mulai berkumpul, di Kejadian pasal berapa itu? Kejadian pasal 5, sudah mulai bertambah banyak. Kejadian pasal 6, mereka mulai bersatu, berkumpul, bermasyarakat. Apa yang terjadi? Kejahatan merajalela. Kenapa? Karena merasa sudah bisa memutuskan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya tendensi manusia yang sudah berdosa semakin menjadi-jadi. Manusia ini kalau dilepas untuk berpikir sendiri, kecenderungannya adalah yang jahat. Maju. Dan terus terjadi. Dan akhirnya Tuhan harus menghukum bumi dengan air bah pada zaman Nuh. Dan yang menarik lagi adalah, Bapak Ibu kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca di Alkitab tidak menyembunyikan kelemahan kekurangan mereka. Mereka baik, mereka mencapai hal-hal besar, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa mereka terpeleset, melakukan kesalahan. Daud yang baik juga berdosa. Salomo yang baik juga berdosa. Musa tidak sempurna.
Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah akibat dari telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan tadi pagi saya sudah katakan solusinya adalah karena kita ini sudah tercemar oleh dosa, pertimbangan kita ini kurang bisa dipakai. Solusinya adalah kita mengganti hidup. Yohanes 10 ayat 10 kita kembali ke situ sebelum saya lanjut lebih mendalam. Yohanes 10 ayat 10 yang sudah kita baca tadi, saya baca ulang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi waktu Yesus datang dari sorga sebagai bayi, hidup melayani dan nanti mati di kayu salib dan bangkit, dia sementara menawarkan kehidupan yang baru. Jangan lagi pakai hidupmu, kemanusiaanmu yang sudah ada pertimbangan baik dan jahat itu. Buang, ganti dengan kebenaran Tuhan, ganti dengan firman Allah yang sempurna. Katakan amin. Karena jika tidak, kita akan jatuh bangun terus. Saya pernah dengar satu khotbah. Saya tidak setuju sepenuhnya penjabaran ini, tapi untuk mendaratkan poin saya pakai aja caranya menjabarkan. Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia bilang begini, ini khotbah ini bilang begini. Karya setan yang pertama dengan pengetahuan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat membuat kita itu berdosa. Dalam keberdosaan kita, ini yang kita bilang dosa apa saja dosa, Bapak Ibu? Bisa daftarkan dosa, ngerti dosa kan? Perzinahan, percabulan, pembunuhan, korupsi, pencurian. Itu dosa itu. Iri hati, dengki, segala macam. Dan itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Dia bilang itu level paling ultimate, binasa. Iblis mau kita binasa. Tapi kemudian pertimbangan-pertimbangan kita tadi, hasil dari buah pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu juga ada level bawahnya. Memang tidak membinasakan, tapi membunuh. Contoh, saya agak sulit kasih contoh dari tadi pagi ini karena kalau saya bilang contoh berarti praktis dan mungkin ada yang tersinggung. Jadi saya permisi dulu, kalau ada yang tersinggung, mohon maaf, silakan bertobat. Haleluya. Kalau ada yang tersinggung. Misalnya rumah tangga ini kan diberkati di gereja, diberkati, diteguhkan oleh sakramen, oleh Tuhan sendiri, katakan amin. Lalu kemudian iblis berkarya dan kita punya pertimbangan tentang yang baik dan yang jahat, ego naik, beta pun pikiran baik ini. Istri bilang, pemikiran baik yang ini. Kalau begitu lu jahat, lu yang jahat, bakalai, mati, terbunuh itu rumah tangga. Cerai misalnya, KDRT misalnya, selingkuh misalnya. Mungkin masih bisa bertobat lagi, nggak nyampe binasa, tapi terbunuh. Atau ada seorang anak muda yang hidup happy, yang hidup bergaul, kemudian dia terlibat dalam pergaulan yang buruk. Awalnya kawan ajak merokok, step berikutnya rokoknya diganti ganja. Step berikutnya sudah ada pills terlibat di situ. Step berikutnya sudah suntik di situ dan akhirnya dia narkoba. Mungkin dia masih bisa bertobat nanti, tapi ada hal dalam dirinya yang sudah terbunuh. Misalnya masa muda yang harusnya happy, masa muda yang harusnya membangun diri, tapi akhirnya hilang. Saya pernah di Jakarta dulu waktu tamat tingkat 1 sekolah Alkitab, itu dengan teman-teman itu sering pelayanan jalanan, lalu ketemu dengan seorang, maaf saya harus sebut profesinya, tidak ada yang salah dengan profesi ini, tukang bakso gerobak, tidak ada yang salah dengan profesi ini. Tapi waktu kami ngobrol dengan bapak tukang bakso ini, dia mulai cerita dan dia bilang, saya hidup baik sekarang Pak. Oh iya, tapi dulu saya enggak begini Pak, saya punya kehidupan. Dia cerita, saya lahir dari keluarga yang begini, intinya cukup berpunya.
Tapi saya sekarang ada di situasi yang miskin. Saya tanya, kenapa? Lalu dia cerita, dia berjudi. Judi itu kemudian membawa dia kepada kedalaman jatuh luar biasa dan dia mulai menjual segala macam. Dia jual segala macam, jual segala macam. Akhirnya dia bertobat, tapi terbunuh apanya? Ekonominya. Tidak ada yang salah dengan profesi ini Bapak Ibu sekali lagi, tapi memang hidupnya sangat miskin. Di belantara Jakarta waktu itu. Semua berawal dari apa? Berawal dari pertimbangan, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa memutuskan. Mungkin bukan pertimbangan moral yang menentukan kebinasaan atau keselamatan, ya, tapi itu merembet sampai ke hal-hal kecil. Sampai ke kehidupan kita secara praktis. Tadi pagi saya ambil contoh hubungan yang toksik. Saya udah bilang, jangan lanjut. Orang kalau mau nikah, datang ngobrol dengan saya itu 80% batal nikah Bapak Ibu. Karena saya akan kasih duduk dan saya akan, kalau mau dengar, kalau sonde mau dengar, beta sonde pusing. Beta sonde bukan orang yang peduli dengan Anda. Saya hanya peduli dengan istri saya, selain itu saya tidak peduli. Tapi kalau ada mau dengar, oh be pun calon begini begitu be. Saya tahu ketika duduk itu ini kacamata suka kacamata pink, sudah romantis semua ingatan. Aduh dia pun senyum. Iya dia senyum dia cuma sampai sini, kalau dia kasih terus ompong di belakang sini sayang. Lu belum lihat. Saya kasih dulu lalu saya mulai bilang. Dan ada beberapa kasus bilang begini. Subah cubit. Itu kalau subah cubit itu lu stop. Entah itu perempuan atau laki-laki, itu nona atau kalau subah cubit itu red flag itu stop. Ada yang bilang tempeleng. Jangan. Tapi kan beta kan lihat pertimbangan. Tapi kan beta, tapi beta pikir lu olah terus. Dan akhirnya bisa terbunuh beberapa aspek dalam hidup kita. Atau tercuri minimal, tercuri damai sejahtera. Baik, kalau masalah tercuri ini kan agak lebih remeh lah daripada terbunuh dan terbinasakan ya. Tercuri ini beta ini sangat tidak suka. Di beta hidup itu ada sesuatu yang gagal. Saya nggak suka gagal, pernah gagal tapi jarang. Jadi kalau saya mau mengambil satu keputusan, saya itu akan duduk, diam, dan berpikir panjang di kaki Tuhan. Ini beta kesaksian. Beta tidak akan pernah mengambil keputusan impulsif. Siapa tahu kesaksian ini berguna bagi Bapak Ibu Saudara. Semarah apapun, sesenang apapun, beta akan diam. Tarik nafas. Kalau beta olah, sabar dong. Jangan sampai kalau beta ambil nih keputusan ada yang tercuri, beta sudah mau rugi, sayang, besok mau. Hidup pas-pasan begini lagi baru tercuri. Lu ketawa. Beta nafas, tahan. Tapi kalau orang-orang lain, pokoknya hajar sudah. Rugi dia sendiri. Ini adalah ekses dari yang ultimate, dari yang utama. Adam dan Hawa telah melangkah kepada ranah yang bukan haknya. Dia melangkah ke ranah yang bukan bagiannya, itu bagian Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita akan temukan satu pola. Ketika Alkitab bilang begini, ikutlah kehendakku, ikutlah jalan-jalanku, ikutlah firmanku, turutilah firmanku. Sampai ada lagu dari Mazmur 119, firmanmu, pelita, tahu pelita? Dulu belum ada senter, dulu orang pakai pelita. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang tahu ikut nyanyi. Firmanmu,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa refnya? Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman Tuhan gak pernah jauh, dia ada, tapi kita pakai enggak. Tadi pagi saya bilang, di balik perang yang terjadi hari-hari ini, perang yang sangat mewah, sangat sophisticated hari-hari ini. Kecanggihan teknologi yang luar biasa. Di balik itu apa ada orang bodoh? Enggak, orang pintar semua. Pintar semua. Tetapi kenapa kepintaran yang telah menciptakan teknologi luar biasa, ujungnya adalah pembunuhan. Bukan sembarang pembunuhan, bahkan anak-anak kecil, ibu-ibu hamil ikut terbunuh. Kekejaman macam apa ini? Kekejaman yang dilatar belakangi oleh manusia yang merasa punya hak untuk memutuskan apa yang baik, apa yang jahat. Kalau buat beta, saudara, beta pribadi, ikut nggak ikut terserah. Buat beta, perjalanan kekristenan adalah perjalanan mengembalikan hak itu kepada Tuhan. Biar Tuhan sayang atur bepu langkah. Itu perjalanan kekristenan. Memang berat. Kita akan bergumul, kita akan dengan ego ini kita akan beta mau ambil tindakan sendiri, beta mau ambil tindakan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya mau memutuskan saya diam dulu, dan setelah saya diam lalu belum merasa mendapat jawaban, saya membiasakan diri untuk bertanya kepada orang-orang yang tepat. Kalau itu soal pelayanan, saya ada mertua, saya ada orang tua, ada hamba-hamba Tuhan senior, saya akan tanya. Dan apa yang mereka sampaikan itu saya anggap sebagai tuntunan. Saya akan baca Alkitab. Saya akan redakan ego ini. Redakan dia karena kalau dikasih biar bahaya ini ego. Mari kita lanjut satu ayat. Paling 5 menit lagi dari sekarang. Yohanes 10 yang tadi ayat 11. Cuma pindah satu ayat berikutnya. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Dan praktisnya ada di sini ayat 11. Baca sama-sama saya. Ayat 11. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala Israel itu jalan di depan. Jalan di depan. Dan domba-domba di Israel, di Palestina itu ngikut ngekor di belakang. Jalan di depan. Gembala Israel tidak akan pusing, dia akan jalan terus. Kalau domba-domba itu di sana ya, di Palestina itu menggok kiri atau menggok kanan berbelok, di situ sudah ada singa, serigala, ular, jurang, mati dia. Tapi selama dia pasang konsentrasi kepada gembalanya, dia akan selamat. Misalnya ada domba nama Meske berjalan, mengikuti gembala. Baru dia lihat kanan sini, baru dia lihat, aduh, pemandangan di situ bagus. Meske bilang di nonce di sebelah, nonce, pemandangan bagus di kanan, belok kok. Nonce bilang jangan, gembala ada jalan lurus tuh, kenapa lu mau pi kanan? Aduh tapi bagus. Itu melambangkan ego kita. Aduh, harusnya beta bikin ini, harusnya beta bikin itu. Kayaknya beta akan untung kalau beta bikin ini dan itu. Tapi kalau firman Tuhan tidak kasih, jangan. Begitu Meske belok kanan, habis dia. Haleluya. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini minimal menggugah cara berpikir. Ya. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita ini manusia. Dan kita telah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pertimbangan kita itu harus hati-hati.
Jika itu berkenaan dengan dosa dan keputusan-keputusan penting, jangan dengarkan egomu, dengarkan firman. Amin. Ayat terakhir, Roma pasal 12. Roma pasal 12. Jangan mau binasa, saudara. Jangan mau terbunuh apapun dalam hidupmu. Dan jangan mau tercuri apapun. Jangan mau rugi, bertahan. Harus kuat kita. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ayat yang sangat terkenal. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, sama-sama boleh? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini baru bisa ketika kita berubah, pembaharuan budi kita, inner man kita ini tidak lagi terdistorsi. Kita sudah murni dalam firman. Bagaimana caranya? Saya akan coba jabarkan beberapa mungkin di ibadah-ibadah berikut. Caranya melebur pembaharuan budi supaya kita kembalikan keputusan tentang yang baik dan yang jahat itu kepada Allah. Dan cara Allah menuntun kita itu seperti apa? Saya akan coba jelaskan di kesempatan yang berikut. Tapi kalau kita sudah mampu seperti itu, kita akan mampu membedakan yang mana yang kehendak Allah. Kehendak Allah itu selalu yang baik, katakan amin. Selalu yang berkenan, katakan amin. Selalu yang sempurna. Bayangkan hidup Anda berjalan dengan baik. Bayangkan hidupmu. Tadi habis gereja itu istri saya bilang begini, oh berarti Tuhan pun mau itu ketong hidup itu baik-baik sah. Ya iyalah, Tuhan mau tuh ketong tuh hidup baik saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, kalau dia senyum hidupnya lagi baik. Kalau dia belum sempat senyum mungkin sariawan ya. Haleluya. Baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.